Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita diberi kesehatan, kenikmatan bisa melakukan penelusuran kembali. Dan tak lupa pula marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita hadir di sini. Oke, kembali jumpa dengan kita tim TMS, itu Tanjung Misteri Spiritual. Saat ini kita ingin melakukan penelusuran ke suatu tempat namanya Lok Pagat. Jadi itu kisah orang Bahari. Jadi kita di sini menghadirkan narasumber kita dengan siapa? Dengan Mas siapa? Fahrul. Dengan Mas Fahrul. Ini narasumber yang mungkin mengetahui sedikit cerita daripada Lok Pagat. Kita langsung aja wawancara pada beliau. Kira-kira Mas ceritanya masalah Lok Pagat. Jadi Lok Pagat itu dulunya sungai besar Tabalong, satu bagian dari sungai besar Tabalong. Terus diputus atau dipagat ya orang Bahari itu oleh ya tokoh-tokoh orang di sinilah gitu. Dipagat jadi terpisah dari sungai besar gitu. Kurang tahu Bang yang lebih jelas yang lebih jelasnya. Cuma kisah orang itu itulah. Jadi dari kisah-kisah juga Bang ini dari zaman dulu, dari kecil sampai besar sampai sekarang nih yang seadanya, yang setahunya aja kisah ini gitu kan. Jadi di situ tuh lumayan angker lah, lumayan banyak misteri lah di situ. Seperti banyak orang yang sakit habis mancing di situ, banyak ada anak yang tenggelam mandi di situ. Terus ada orang hilang juga. Ya di situ banyak makhluk yang banyak makhluk macam-macam, dari makhluk halus, dari yang kecil sampai yang besar ada di situ. Dari buaya, ular, macam-macam. Ular sama termasuk hewan tambun jadi orang Bahari gitu. Manuk buaya tuh apakah buaya nyata atau buaya gaib? Buaya gaduhan ada. Kebanyakan buaya gaduhan Bang di situ. Buaya gaduhan orang-orang di sini gitu. Mungkin itulah penjelasan dari Mas Fahrul. Untuk sementara itu aja dulu. Jadi untuk lebih lanjutnya kita mencoba melakukan penelusuran di situ, dan nanti kita lihat selanjutnya apa yang akan kita lakukan di sana. Untuk saat ini cukup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perjalanan ke tempat lain. Tim Tanjung Misteri Spiritual bersama narasumber menuju lokasi penelusuran. Bagi sahabat misteri, usahakan sebelum masuk lokasi kita mengucapkan salam dulu. Biar istilahnya kita lebih beradab daripada orang manisnya, berizin lah. Istilah bahasa kita tuh kalau masuk rumah itu kan orang lain harus kita izin. Kita nih kayaknya ada sosok anak kecil nih gitu.
Oke. Baru masuk saja kita sudah diikutin satu sosok anak kecil. Sebelah mana bang? Dia tepat ada di sebelah kanan kita. Oh. Ya kalau dari situ kan sebelah dari aku sebelah kanan. Sudah merinding nih, sahabat misteri sudah merinding. Ya ikutin terus jejak kami. Jangan marah. Sini. TMS, ikutin jejak kamu. Saya jaga akan melakukan penelusuran belok pagar. Saksikan terus, jangan kemana-mana, biar kalian tidak penasaran dan kita juga tidak penasaran misteri apa yang ada di depan. Ini bang, inilah. Sahabat TMS, Tanjung Misteri Spiritual. Inilah lokasi yang disebutkan oleh narasumber kita, saudara Fahrul tadi. Di sini memang aura mistisnya agak kental. Banyak nih, kayaknya ada satu kerajaan nih di bawah nih. Ada satu kerajaan lah. Nah, Kerjaan air di bawah. ya betul. Jadi kata saudara narasumber kita, Bang Ahul, di bawah ini ada satu kerajaan. Kemudian tapi ini penunggunya bukan hanya satu, bahkan banyak, tidak bisa disebutkan lagi, macam-macam nih. Macam-macam. Paling banyak makhluk apa bang? Jenis buaya nih. Buaya. Nah, jenis buaya kuning. Siluman ya? Siluman. Oke. Jadi di bawah ini ada satu kayak Gapura? joglo, tempat mungkin mereka musyawarah atau apa. Tepat di bawah ini, di tengah-tengah sini. Kita ucapkan salam dulu ya, biar lebih mudah lagi. Mungkin mereka ada interaksi gaib atau menyambut bagaimana nanti. Kita cek mentalung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rizal muqayyim. Assalamualaikum ya arwahal muqaddas ya agisunna bi quwwatillah wa ansuruna bi nazratillah ya gaus ya umana ya rukabaya nujabat ya udan ya abdan ya kudan majlisuna bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah memberi salam kepada mereka semua. Kita tunggu sebentar dulu. Gimana Mas Fahrul? Ada rasa merinding atau gimana? Ya, sudah mulai merasakan Sudah mulai merasakan. dari pintu awal tadi. Dari awal memang
Maksudnya kayak ada energi menekan. Iya. Karena kedatangan kita mungkin. Iya, mungkin mohon maaf Datu yang ada di sini, kita bukan bermaksud mau mengganggu ataupun istilahnya mau berniat jahat. Cuma kita sekedar ingin Mencari informasi, bersilaturahmi dan mencari informasi apa dulu ini, bekas apa dulu di sini. Saya akan coba melakukan dialog. Bang Fatan mencoba berdialog dengan makhluk astral. Terima kasih sudah menyambut kami. Mohon maaf. Dengan siapa ini? Maaf, ulun kalau ulun mengganggu, anak sekedar tahu aja informasinya nih. Di sini ini kenapa kesannya jadi dinamakan Lok Padat? Ya, Pak. Lok Padat. Ya. Sudah berapa puluh tahun? Jadi anda semua ini istilahnya sudah berapa, umur berapa di sini? Saya ada satu gambar ini, ada satu seperti kayak tombak nih, tombak pusaka nih. Punya siapa itu? Apakah kalian beragama Muslim? Jadi ini satu koloni kerajaan atau istilahnya apa, satu perkampungan? Oh, jadi yang seperti Joglo tadi bukan kerajaan. Dengan siapa ini? Nah, kita hanya ingin sekedar tahu aja informasi di sini. Di sini kan informasinya sering tuh orang mancing istilahnya mancing ikan di sini lah. Kenapa bisa sampai sakit atau di mana istilahnya ada gangguan ini? Apakah kalian yang mengganggu atau siapa? Hah? Oh. Jadi sahabat MS, di bawah ini ada ratosima macan. Macan. Jadi tombak pusaka yang saya sebutkan tadi waktu mengadakan dialog itu letaknya di sini. Nah, dari sini itu ada satu tombak punyanya Ratosima. Nah, jadi yang waktu ngobrol dengan kita tadi adalah Ratosimanya sendiri. Nah, mereka menyebutkan di sini Pak Faru ada campur aduk agama. Iya. Ada yang Muslim, ada yang Hindu, pokoknya campur aduk lah. Dan kebanyakannya umur mereka rata-rata 300 tahun. Kalau 300 tahun ini dalam bangsa mereka itu masih tergolong muda. Nah, namanya kalau 3000 tahun, 5000 tahun istilahnya. Nah, sini juga nih sering ada satu perempuan lah. Suka ada cerita juga. Ya, ini ceritanya bagaimana nih, Mas Harun?
yang pernah didengar dari orang tua dulu deh? Ya ada orang melihatlah perempuan gitulah duduk mungkin menjuntai atau Oh iya. di sini. Ini kan pohon jingah loh. Iya benar. Oh ini kan pohon jingah, ini terkenal dengan ya Kelangkarannya lah. Ya kelangkarannya. Terus kalau kena getahnya juga kita bisa Getah, ya. iya benar-benar. Banyak orang sering kejingahan tuh kan. Iya. Nah, di sini. Nah, jadi apa yang dikatakan narasumber kita, Bapak Ro, memang benar nih. Jadi di sini kalau secara batin kita lihat memang ada bukan satu sih, banyak kayaknya nih sosok perempuannya. Mungkin kuntilanak itu, kuntilanak. Nah, di sini nih ada. Sampai beranak pinak nih mereka nih. Ini ada batu mustikanya di sini nih. Nah, cuma untuk saat ini kita mungkin tidak menarik mustika dulu. Nah, ini khusus pengusuran aja kita. Jadi sahabat TMS, kita untuk saat ini melakukan penelusuran aja lokasi-lokasi yang dimana yang dianggap angker, dan kita mengungkap sejarah-sejarah lokasi yang tidak pernah terungkap orang zaman dulu kan istilahnya. Jadi biar kita tahu sedikit banyaknya, karena kita beriman dengan yang gaib itu termasuk rukun iman. Tapi asal jangan kita mengikuti langkah-langkah mereka, langkah-langkah setan. Luar biasa nih, saya sudah merasakan merinding. Nama perkampungannya apa, Bang? Oh iya. Tapi sahabat TMS, mungkin saya harus melakukan dialog lagi nih. Atau nama perkampungannya apa di sini kan? Saudara narasumber kita apa pernah mendengar nama perkampungannya di sini apa? Ya istilahnya Nama perkampungan yang pernah didengar dulu di sini apa? Sebelum ibaratnya. kurang tahu bang, lupa bang sudah. Soalnya kan masih muda. Masih juga muda, ya. iya Jadi benar-benar. kurang tahu Iya, informasi. benar-benar. Mungkin yang lebih tua, mungkin yang lebih. Iya benar-benar. Jadi kenapa kita menghadirkan narasumber yang muda, karena yang tua sudah tidak ada lagi. Jadi beliau ini ada sedikit mendengar cerita dari orang tua beliau kan, sejarah di sini nih. Oke sahabat TMS, saya akan coba melakukan dialog batin lagi. Ini kayaknya ada suara-suara yang menyambut nih. Ya, mengundang. Mengundang. Saya akan coba melakukan dialog batin. Oh ini gemetaran nih berarti saya nih. Kaki saya gemetaran sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak 4 detak ini. Sejarah kampung ini kampung. Kenapa disebut? Sudah berapa lama kampung ini? Memang perkampungan ya. Kita sudah ada dapat informasi, kata mereka kampung ini namanya Maliau Unggas. Kenapa disebut Maliau Unggas? Karena di sini banyak binatang. Orang-orang dulu di sini piara binatang. Jadi istilahnya kalau bahasa Banjar itu gaduhan. Nggak tahu lah. Gaduhan. Maliau Unggas ngarannya. Jadi 5.000 tahun sudah perkampungan ini ada. 5.000 tahun. Oh, ya Allah. Jadi yang ngajak dialog ini mungkin kalau istilah di kampung itu RT-nya lah. RT-nya. Coba saya akan kalau kita patok keseluruhan ini banyak jenis siluman, tapi mereka bagi wilayah. Nah kalau di sebelah kanan kita ini
khusus macan. Macan. Di sini buaya kuning. Ah, kemudian di sebelah kiri kita itu sejenis ikan lele itu. Tapah lah. Ya, tapak. Nah, itu Jadi menurut kisah orang zaman dulu, lele atau tapah dalam istilah Banjar itu ada yang sebesarnya besar kayak jukung, Jukung, kayak ya, benar, kapal. Hmm. Nah, jadi seperti itu kisahnya. Ya. Bujur tuh apa yang dikatakan saudara Pak Rul. Bahkan mungkin ada yang besar kayak gini nih. Nah, wah ini tidak bisa bayangkan nih kalau dia menelan manusia. Cuma bangsa siluman ini dia ada sumpahnya. Jadi kalau dia memakan manusia atau menghantam manusia itu menurut sejarah tuh dikucilkan dari bangsa mereka. Nah, apalagi misalnya mereka makan itu istilahnya para prajurit perang. Nah, seperti tentara kan istilahnya yang membela negara itu mereka disumpah istilahnya kalau sampai dikutuk lah istilahnya. Jadi sejarahnya tadi orang kenapa kata saudara narasumber kita Pak Harul tadi yang di sini katanya ada orang mancing sakit ya kan, kemudian diganggu apa istilahnya, ternyata mereka tidak pamit. Ya, tidak permisi, jujur. Nah, tidak permisi, asal mancing aja, tidak permisi. Itu sebutan dari mereka tadi itu. Apa Maliau Unggas kah namanya tadi ya? Nah, perlu dicatat Maliau Unggas. Kampungnya lah. Kampungnya, nama perkampungannya. Hanya mendengar. Nah, hanya mendengar lah. Jadi sesuai dengan dialog yang ada tadi, kampung ini kampung Maliau Unggas. Ini ada satu sosok ular juga ya. Ada Besar. ular Besar ular. ular besar ada. Besar. Kayaknya banyak juga sebenarnya. Kuning ularnya nih, warna kuning. Dia kalau disebut itu sanca kuning. Nah, sanca kuning. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nama Kaila ulun kawan-kawanan ulun kada niat nak mengganggu diam-diam itu. Kejar anak bersilaturahmi dan apa kejar. Yang siapanya Kai? Oh iya. Tadi waktu ulun coba melakukan dialog batin kan mana? Ini mohon maaf, jadi pian lah kepalanya di sini. Oh iya. Berapa umur pian? Ngaran siapa? Pian siapa? Jambur. Dari bangsa apa pian? Jadi semuaan yang ada di sini ini pian lah yang mempelai. Ya, nah, tadi ulun kami sudah permisi lawan anak buah pian. Sebelum masuk pun kita sudah ucapkan salam. Tapi karena agama pian di sini kan anak buah pian juga banyak yang istilahnya agamanya lain daripada muslim. Mungkin yang muslim aja yang bisa menyaut. Mohon maaf Kaila. Ya. Maaf kalau seandainya kami mengganggu pian. Insyaallah karena kalau memang istilahnya Allah mengizinkan, bertamu aja kayaknya kita. Assalamualaikum. Kenapa aku ada di bawah dialog di sini? Jambur. Kayak jambur kalau biasa kita tuh kayak jambur. Tatuhannya di sini. Jadi menguasai kepala di sini. Joko kemana? Pian waktu kita mengadakan dialog tadi, Sidin menghadiri rapat di sini di satu kerajaan. Jauh di sini.
cuma anak buah dan tadi berkisah. Weh, sahabat PMS, mohon maaf ternyata tadi kita ada ketinggalan totohanya di sini istilahnya. Ya, pemimpinnya lah mengajak dialog lagi tadi deh. Mana? Oke. Mungkin ini saja yang bisa tim lakukan untuk saat ini. Untuk episode selanjutnya kita akan lakukan penelusuran kembali. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan bunyikan notifikasi agar video ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan saudara Paru punya Instagram atau gimana? Follow Instagram @ancikfahrul. Oh ya. Nanti. Untuk mendapatkan info lebih lanjut. Oke, nanti kita ketik Ya. Instagramnya narasumber kita, Saudara Fahrul. Ceklah di link deskripsi belakang di bawah ini. Oke, sampai jumpa kembali pada episode video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Merasakan getaran-getaran. Ini rencananya kan istilahnya untuk saat ini kita penelusuran dulu karena